Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu triple vektor produk ya. Jadi ini adalah perkalian 3 vektor yang hasilnya itu adalah vektor juga gitu ya. Jadi di sini adalah ini kan ya, misalkan apa ini? Kelihatan di sini ya, saya blok ini ya, yaitu apa? A cross dalam kurung apa? B cross C. Hasilnya pasti vektor kan itu ya. Seperti yang saya singgung minggu lalu ya. Minggu lalu. Kemarin lusa ya. Nah, di sini hasil yang ini loh. Pokoknya nanti rumus pentingnya itu ini ya. Saya blok aja ini ya. Nah, rumus pentingnya itu ini ya. Jadi apa itu di persamaan 3.8 ini apa? A cross dalam kurung apa? B cross C sama dengan A cross C masuk B ya. Ini mungkin kalau misalnya kalian hafalkan ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu ini A cross dalam kurung B cross C ya. Itu mulai dibicarakan cara niatnya itu gini ya. Yaitu apa? Kan yang dalam kurung itu apa sih? B cross C. Pokoknya intinya gini ya. B dikurangi C. Gitu. Maksudnya itu gini. Kalau kalian lihat ini ada berapa suku sih ini? Berapa suku kan ya? Suku pertama itu kan vektor B. Soalnya apa? A dot C itu kan skalar. Ya, jadi katakanlah A dot C itu koefisiennya ya. Koefisien untuk B gitu ya. Sementara A dot B itu kan juga skalar ya. Itu sebagai koefisien dari C ya. Jadi maksudnya itu biar ya penghafalnya gampang gitu ya. Jadi kalau ada gini ya, A cross dalam kurung ya, B cross C, maka nanti gampangnya kalian ingat gini, pokoknya yang ini ya, yang B dikurangi C ya. Nah otomatis ini pasti apa? Vektor yang lain yaitu apa? A dot C. Dibolak-balik kan nggak masalah. Ya soalnya perkalian dot itu apa? Komutatif kan ya. Ya, A dot C kan sama dengan C dot A gitu ya. Itu pula ini kalian bolak-balik juga nggak masalah. A dot C atau B dot A nggak masalah. Pokoknya yang perlu kalian ingat itu ini loh. B dikurangi C gitu ya. Ya, dan hasilnya pasti apa? Pasti vektor. Soalnya apa? Ini kan vektor B ya. Ini kan arahnya ini loh, yang sini loh, yang suku apa ini? Suku pertama ini ya. Ini loh. Nih, suku pertama ini kan arahnya arah vektor B, sementara suku yang kedua ini arahnya kan vektor C. Jadi itu. Jadi sebetulnya sih nanti ada banyak ini sih. Ada banyak varian ya. Tapi ini rumus yang saya sebut aja rumus ininya lah. Rumus induknya lah. Nanti yang lainnya bisa di otak-atik ya. Tapi rumus induknya itu ini aja ya. Jadi rumus yang penting itu yang ini ya. Yang itu ya, sama 3. Pokoknya hasilnya itu vektor ya. Nah, contoh ya. Contoh penerapannya di fisika ya. Contoh penerapannya di fisika itu di perhitungan ini apa itu? Nah, di buah sini pakai contoh atau kalau dulu di fisika dasar itu ya, itu menghitung apa itu? Bukan momentum sih. Coba ya. Di sini pakai contoh apa ini? Ini contohnya campuran ini ya, baik yang tadi perkalian triple apa tadi? Iya, triple. Ya. Yang skalar maupun yang triple vektor ya. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini kan yang tadi ya, yang apa ini? Ini loh. Ini kan yang pertama tadi ya, triple apa ini? Triple skalar ya. Kalau yang triple produk itu lah, ini triple skalar kan ini ya. Ini triple skalar. Ini. Nah ini, apa ini contohnya ini? Ini loh. L itu apa ini? Kalian masih ingat L itu apa? L itu adalah momentum sudut. Ya.
Coba ya, ini loh. Jadi contoh intinya gini, contoh penerapan dari apa tadi? Simple vector itu adalah di ini. Jadi gini. Coba saya tuliskan tadi ya. Saya tuliskan. Coba tadi ya, tadi kan kalian tahu apa tadi A cross dalam kurung ya, B cross C sama dengan apa tadi? Pokoknya gini loh, menghafalkannya gini. Ini ya, pokoknya B dikurangi C ya, gitu kan? B, kita menghafalkannya gini. Ini, coba dikurangi ya, dikurangi apa? Yang ini terserah ya. Nah, jelas yang selain B berarti apa? Ya, dibolak-balik nggak masalah ini. Saya tulis saja ini. A dot. Oke, yang sini juga dibolak-balik nggak masalah. Berarti apa ini? Oke, ya, itu kan sama aja ya. Ini adalah A dot B kan gitu ya. Nah, contoh penerapannya di fisika ya itu apa? L itu apa? Angular momentum atau apa momentum sudut ya. Coba kalian lihat momentum sudut di sini ditulis apa? L ya. L sama dengan apa itu? R ya. R cross P sebenarnya R cross P kan ya. P-nya itu kan momentum ya. Momentum apa namanya? Momentum linier gitu ya. Ya, M kali P kan momentum ya. Nah, itu. Jadi nanti cross gitu ya. Pas saja saya ikuti saja. M kali P. Sementara P itu apa? P itu apa? Kecepatan linier. Kecepatan linier sama dengan apa? Gitu. Ya, P sama dengan apa? Omega cross M. Jadi kalau ini atau biasa, M ini kan nggak masalah kan? M ini kan skalar ya. Jadi biar nggak ganggu, saya taruh depan aja ya. Kalau saya itu nggak masalah, nggak penting. Yang penting itu vektornya ya. Jadi biar nggak ganggu, M-nya saya taruh depan. Jadi nanti gini, M, gitu ya. Terus habis itu apa? R, gini ya. Terus apa? Cross P, nggak masalah. M itu nggak ganggu. Tapi jangan sekali-kali pindah vektornya ya. Nah, sekali pindah vektornya. Kenapa? Kalau kalian nggak hati-hati bisa kebalik. Kenapa? Karena tidak komutatif. Ya. Jadi A cross B tidak sama dengan, makanya harus hati-hati. Tapi kalau perkalian ini nggak masalah ya. Kalau perkalian ini aman. Tapi kalau perkalian silang harus berhati-hati karena tidak. Itu yang perlu saya ingatkan ke kalian ya. Kalau M kan nggak masalah kan. M itu kan skala, ditaruh di mana saja nggak masalah. Tadi V-nya apa tadi V-nya? Ya gini nanti. Jadi dalam kurung ya. Apa itu? Omega cross R. Omega cross R. Gitu ya. Omega cross R. Tapi ini nggak terekam ya. Di sini. Ya nggak masalah. Yang penting kalian ngerti gitu ya. Saya nggak peduli mau rekamannya. Tapi mau dicoba ini. Kalau jelek ya tak hapus gitu. Kalau bagus saya upload gitu ya. Oke ya. Nah, kan itu kan perkalian apa itu sudah kelihatan kan ya. Ini kan cross ya. Jadi anggap aja ini sebagai A, ini sebagai B, sebagai D. Coba kalian lanjutkan. Kira-kira gimana? M-nya nggak masalah. M itu di sini ya. Jadi nanti gini, L sama dengan apa itu? M ya. M terus apa itu? Ya ikuti rumus ini ya. Ikuti rumus ini ya. Atau biar kasih ini ya, kasih kurung gitu ya. Ya, ini kan dalam kurung ya. Dalam kurung apa? Apa ini? Ya kan ini kan, berarti kan omega dikurangi ini kan ya. Ya, ini nanti omega ini dalam kurung ya. Nah, ini nanti ini adalah ini ya. Terus apa itu isinya? Ya ini kan, ini sama ini gitu ya. Jadi nanti apa itu? R dot. R terus yang ini apa? Ya itu R dot omega. Ini nanti, sehingga nanti sama dengan
Coba, R dot R berarti apa? Apakah 1 R dot R? Ya, soalnya gini loh. R itu bukan vektor satuan. Vektor satuan 1. Misalkan I ya, I dot I 1. Kenapa? Karena dia vektor satuan. Misalkan dikali saya tanya, A dot A sama dengan apa? Kan A kali cos 0 kan gitu ya. Kenapa kok 0? Karena dengan dirinya sendiri kan gitu ya. Jadi berapa? Kalau A kali A apa? Ayo, A kali A masa 2A. A kuadrat. Jadi kalau itu apa itu? R kuadrat gitu ya. Jadi nanti ini adalah apa? R skalar. Jadi skalar kan? Kenapa? Karena perkalian 2. Nah, gitu. Yang ini ya. Terus kalau R dot omega, ya kalian lihat gambarnya. R dot omega berarti apa? R dot omega B. Iya, itu lihat itu. R. Iya, ini loh. R-nya di sini ya. R dot omega. Ini kan ya. R dot omega itu kan kalian udah tahu ya, kalau apa ya? Tambah 26. Ya, bentar. Tak lihat dulu ya. Oke. Soalnya. Ya, nanti bisa dilihat di ini ya, di apa itu, di problem atau soal 17 ini loh ya. Nanti bisa kalian lihat di ini ya, di problem 117. Mungkin saya kasih gambaran yang sederhana aja ya. Jadi ini, katakanlah misalkan saya ambil ini kan masalahnya kan ngambilnya di sini. Ya, ngambilnya di sini. Jadi kalau misalkan saya ngambil gini aja deh. Katakanlah ini kan terkait dengan apa ini? Dengan momentum juga, berarti kan rotasi ya. Jadi saya gambarkan ini aja. Mungkin saya cari contoh yang sederhana aja ya. Contoh yang sederhana begini. Ini poros ya. Ini sebagai poros gitu ya. Ya, terus lalu itu kan muter kayak gini tadi. Muter gini kan ya. Nah, muter gini kan ya. Ya, katakanlah saya ngambil poros, ambil apa? Nggak bisa di sini ya. Di pusat apa ini? Pusat lingkarannya ya. Pusat lingkarannya berarti kan nanti gini kan ya. Ini sebagai apa ini? Sebagai R gini ya. Lalu arah putarannya kan ke sana itu ya. Jadi muter ke sana nanti. Nah, nanti gini kan. Atau mungkin nanti menimbulkan salah pengertian ya. Tidak tidur. Salah pengertian tak sampai sini. Ini ya. Lalu ini ya. Saya ambil di sini aja biar nggak salah pengertian ya. Saya ambil di sini berarti kan ini apa tadi? Vektor posisinya ya. Terus ini adalah apa ini? Vektor P-nya. Pokoknya vektor P apa? Menyinggung lingkarannya ya. Jadi garis singgung. Jadi muternya itu gini ya. Jadi kalau misalnya muter gini ya. Kalau di sini P-nya ke arah sana. Kalau di sini P-nya ke arah ini ya. Kalau di sini P-nya ke arah sini kan arah kecepatannya kan. Kecepatannya kan gini, muter gini ya. Jadi kalau di sini kan ke sana, kalau di sini kan sini ya. Muter gini kan ya. Nah gitu. Lalu kemudian kan kemarin saya kasih tahu ini kan gini ya. Kalau ini arah putaran, ini arah vektornya kan ya. Jadi kalau kalian saya tanya, kemana arah vektor omeganya? Ini kan muternya gini. Kemana? Kan gini. Ini putarannya, ini gininya kan ya. Berarti kemana itu ke atas kayak itu kan ya. Jadi nanti arah apa itu? Arah omeganya kan ini nanti. Ini ya. Jadi
apa tadi? Kan cocok dengan ini, mana tadi ya? Ini kan? Kan kalian bisa lihat bahwa, kita di sini bahwa P sama dengan apa? Omega cos R gitu ya. Oh, dari sini loh. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kalau kalian saya tanya, berapa sudut antara omega sama R? Nah, 90 kan ya? Kalian pasti bisa jawab. Ini pasti berapa ini? 90 derajat. Nah, jawaban ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau itu 90 derajat, berarti kalau begitu ini apa ya? R dot omega berarti apa? Kan 0 gitu ya? Soalnya perkalian dot, maka ini nanti sama dengan apa ini? 0. Nanti gitu. Kalau ini kan nggak 0 ya, soalnya ngambilnya di sini ya. Tadi saya bingungnya di situ kok. Iya, ternyata nggak 0, soalnya R-nya kan di sini. Soalnya kan R dot omega kan nggak 0, soalnya nggak lurus kan ya. Ya, soalnya masalahnya gitu. Saya ambil sederhana dulu yang nggak lurus gitu ya. Maka nanti kalau seperti ini ya, maka nanti hasilnya apa itu? Kalian pasti bisa tebak. Hasilnya apa nanti? Hasilnya loh, dari situ loh apa? Nah, kan gitu kan? Karena itu bisa jawab ini. Nah, ini sama dengan apa? Ini kan ya? R kuadrat terus apa? Omega. Nah, kalian tahu R kuadrat itu apa? Bukan omega itu apa ya? Omega inersia. Nanti pasti sama dengan ini kan? I kali omega. Kan gitu ya? Gitu kan? Ya kan? Kalau momentum kan M kali V ya. Kalau momentum sudut kan I kali omega. Ya gitu kan. Jadi I kan gitu ya. Ini saya ambil contoh sederhana. Kalau ini nanti bisa kita lihat di ini ya nanti ya. Di mana ini problem 17 gitu ya. Nanti kita lihat aja deh biar waktunya enggak ini ya. Oke ya itu ya tentang perkalian triple dan aplikasinya ya. Yaitu pada perhitungan apa? Momentum. Itu contoh yang paling populer ya. Saya ambil contoh yang populer ya. Contoh yang banyak dipakai ya, kayak kemarin. Tadi problem 17 itu mana ini ya? Nah, kayaknya sih ini. Nah, ini loh ya. Nah, ini kan. A sama dengan ya pakai lihat di problem 16. Ya nanti aja deh. Saya lanjut aja dengan berikutnya ya. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini? Ke apa ini diferensiasi vektor? Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Nah, berikutnya adalah diferensiasi vektor. Ya. Saya kira kalian ngerti kan persamaan 4.1 itu ya? Ya. Jadi kalau kita, maksudnya begini, kalau kita menurunkan, saya pakai istilah menurunkan aja ya. Kalau bahasa kerennya kan diferensiasi. Kalau vektor saya turunkan, itu sama artinya dengan saya menurunkan apa? Saya menurunkan A sama artinya dengan saya menurunkan komponen-komponennya. Ya, jadi saya menurunkan vektor A, ya sama artinya saya menurunkan komponen X-nya, komponen Y-nya, komponen Z-nya, gitu ya. Pokoknya gitulah intinya gitu ya. Jadi menurunkan sebuah vektor sama artinya dengan menurunkan semua komponennya, ya. Ya kalau dalam ruang berarti kan 3 komponen ya. Kalau dalam bidang berarti apa? Dua komponen, kan gitu. Ya, contohnya ini contohnya ya. Saya kira kalian juga ngerti lah hal ini ya. Ini vektor apa ini? R ini tadi. Vektor bisa disebut itu vektor displacement atau jangan displacement lah, vektor posisi ya. Ya, vektor posisi ya. Jadi ini vektor posisi, dia punya komponen X, komponen Y, komponen Z. Saya turunkan. Turunan posisi itu apa? Di fisika. Di fisika kan kecepatan ya, di kinematika ya. Ya benar. Kecepatan. Berarti saya turunkan apa? Saya turunkan komponen X, komponen Y, komponen Z. Dx per dt nanti menjadi apa? Komponen kecepatan arah E kan gitu ya. Dy per dt nanti apa? Komponen kecepatan arah Y. Nanti komponen kecepatan arah Z kan gitu ya. Kalau saya turunkan lagi, kan jadi kecepatan ya, kayak ini. Pokoknya prinsipnya itu apa? Tadi prinsipnya. Menurunkan vektor itu sama artinya menurunkan setiap komponennya, itu kata kuncinya ya. Ini cuma contoh aja ini. Ya, contohnya gitu. Itu prinsip yang perlu kalian mengerti dulu lah.
Nah, kalau ini terkait dengan matematika ya. Kalian mungkin masih ingat turunan dua fungsi ya. Turunan dua fungsi kalian masih ingat. Ya, ini berhubungan dengan matematika. Bentar ya, saya hapus. Misalkan fungsi U dan fungsi V ya. Jadi ada fungsi yang merupakan perkalian dua fungsi ya. Gini, maksudnya gini loh. Mungkin kalian ini juga pelajaran SMA kok. Ya, itu sudah diajari kan ya. Ini loh. Fx ya. Sama dengan apa? U. Nah, diajari di SMA ya. Jadi gini kan ya. Jadi F itu merupakan perkalian dari fungsi U dan fungsi V. Kalau kalian saya tanyakan, turunan dari fungsi F itu apa? Saya kira kalian apa ya rumus saya? Ya Pak, rumus. Jangan lupa U aksen turunannya ya. Dari turunan ya. Terus kalikan apa? Kalikan P MB plus ya P aksen. Oke lah. Kalau saya ngafalkannya gini, ya kalian boleh lah gitu. Kalau saya ngafalkannya gini. Iya, saya ngafalkannya gini. Ya. Jadi U aksen P, UP aksen. Kalian bolak-balik nggak apa-apa ya, boleh lah. Kan kalau kalian cermati, ya kayak gini loh. Nah, ini yang seperti itu. Ya, jadi kayak ini loh. Ini kan apa? Ini kan U-nya, ini V-nya ya. Ini U-nya, ini V-nya kan gitu ya. Ini U-nya, ini V-nya. Cuma bedanya apa itu bedanya? Jadi ada tiga apa ini? Ada tiga macam ya. Tapi ketiganya itu ya ini perkalian apa ini? Perkalian dua fungsi ya. Ya, U sama V. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu apa? Coba perhatikan. A itu apa? Ini loh. Ini saya kasih tahu ya. Kalau dicetak tebal itu berarti sektor ya. Board itu tebal ya. Kalau dicetak biasa itu berarti scalar ya. Saya apa? Ini apa ini? Scalar. Ini gitu ya. Kalau yang kedua apa ini? Vektor. Yang ketiga? Bedanya apa? 2 sama 3. Nah, kan gitu ya. Perkaliannya kan ya. Kalau yang pertama itu pakai dot, yang kedua itu pakai cross. Nah, kalau kalian cermati, ini kan apa nih? U aksen V, UV aksen ya. Benar nggak? Ini kan apa nih? Kan A aksen ya. Ini A, lalu apa ini? A. Kan ada bedanya ya. Apa bedanya? Kan ini kan pakai rumus ini kan, rumus yang kalian pelajari di SMA dulu ya. Cuma diterapkan untuk tiga macam perkalian ya. Kalau yang pertama itu apa? Skala dan vektor ya. Kalau yang kedua vektor dan vektor tapi menggunakan apa? Dot. Kalau yang ketiga vektor dan vektor tapi menggunakan apa? Dot. Hasilnya juga sama kan? Ya. Ini apa ini? U ya apa ini? Soalnya itu ya, pokoknya U V aksen gitu ya. Plus U aksen B kan sama aja ya, cuma ini pakai dot. Ini dot ya, yang ini gitu ya. Pokoknya rumus saya yang itu kan ya. Nah, itu yang saya sampaikan ke kalian ya. Nah, itu terus lanjut ya. Oke ya, terus berikutnya ini. Nah ini bahas apa ini? Kayaknya ini bahas koordinat. Kalian, bentar, mungkin kalian sudah tahu ya. Kalau di 2 dimensi selain koordinat kartesian itu ada koordinat apa? Sudah tahu koordinat polar ya? Hah? Pernah belajar koordinat polar kalian? Belum pernah. Jadi gitu. Atau koordinat kutub gitu ya? Tidak absen. Oke, gini saya bahas dulu lah.
Ini saya bahas yang 2 dimensi dulu ya. Jadi kalau di 2 dimensi ada koordinat kartesian. Kartesian itu berarti ini. Ya, berarti apa ini? X sama ini kartesian ya. Jadi kalau misalkan sebuah titik di sini ya, maka saya harus tahu X-nya berapa. Ya ini ya. X-nya berapa sama ya ini. Y-nya berapa gitu ya. Itu namanya koordinat apa? Terus ada satu lagi yaitu apa? Koordinat polar atau koordinat kutub ya. Polar lah kalau ini menyebutnya dengan istilah polar ya. Ini ya. Jadi tetap ada sumbu X, ada sumbu Y tetap ya. Cuma dia tidak menggunakan X dan Y ya. Dia menggunakan jarak dari sumbu koordinat ini. Kok sumbu koordinat. Pusat koordinat ini ya. Misalkan titik ini kan, sebut saja ini titik P ya. Titik P. Maka tidak menggunakan X dan Y, tapi menggunakan apa? Jarak dia dari pusat koordinat. Ini disebut dengan nama R ya. R itu apa? Jarak dia dari pusat koordinat. Terus setelah itu berikutnya dia apa? Menggunakan ini berapa sudutnya dia dari sumbu X. Ini disebut dengan theta. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya kalau dalam kartesian kan kita butuh ini X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu ya. Tapi kalau dalam koordinat polar saya butuh berapa R-nya. Tadi R itu apa? Jarak dari pusat koordinat. Terus sama theta. Theta itu apa? Sudut terhadap sumbu X positif ya. Tapi yang apa itu? Yang arah mana? Kalau ke sana berarti arahnya apa itu? Ya berlawanan jam. Jadi selalu arahnya berlawanan jam. Kalau searah jam nanti negatif gitu ya. Pokoknya patokannya itu apa? Berlawanan jam gitu. Counter ya, counter clock. Counter clock. Nah itu, ini terkait dengan koordinat ya sambil berkenalan dengan koordinat kutub ya. Terus kemudian yang perlu saya jelaskan ke kalian itu gini. Kan kalian udah tahu vektor IJK ya. Itu apa? Nah, kan di sumbu kan ada vektor satuan tadi ya. Vektor satuan arah X itu namanya I. Tadi ya, ini kan. Berapa nilainya? Nilainya vektor satuan itu berapa? Ya 1. Ya. Nilainya 1. Kemudian ini adalah vektor satuan J kan gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau di koordinat polar itu juga punya vektor satuan. Nama vektor satuannya ini loh. Apa ini? Ini loh. IER sama jadi ini. Ini. Kalau di vektor kartesian yang ada vektor satuan I sama ada vektor satuan J ya. Nanti di koordinat kutub ada vektor satuan namanya itu. Apa itu? ER ya itu loh. ER sama ada ER satu lagi theta di bawahnya ini ya. Bentar kalian lihat di sini. Ini loh. Jadi ada apa ini? Ada ER, ada E theta. Ya, jadi ada ER, ada E theta. Ini saya mau memperkenalkan kalian dengan vektor satuan dalam koordinat polar ya. Kalau saya kan udah tahu kan, IJ kan udah tahu ya. Kalau di polar ada ER, ada E. Cuma ini versinya Mary Elboas ya. Kalau Mary Elboas pakai itu. Tapi nanti kalau kalian ganti buku ya. Misalkan saya kalau ngajar elektromagnetik, namanya nggak begini. Kalau elektromagnetik itu pakai nama gini. Ya mungkin ini beda buku, beda versi ya. Kalau di media elektromagnetik ya, bukunya yang sama adanya bukunya Griffith ya. David Griffith itu pakai gini ya. Ya, kalau yang ini pakai gini. Pakai gini. Pakai gini. Kalian nanti nggak kaget ya. Jadi kalau di versinya Mary Elboas, buku Smart, pakai EN sama E. Ya, kalau nanti di bukunya David Griffith ya, di medan elektromagnetik, pakai apa? R-topi sama eta-topi. Karena kita sama ya. Jadi kalian jangan kaget. Gitu. Saya tulis ini aja deh, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan kalian itu bagaimana kan vektor satuan ya.
Kalau vektor satuan nilainya berapa? 1. Jadi berapa nilainya ER? Ya 1. Berapa nilainya E theta? Ya 1. Sekarang yang jadi masalah itu apa? Arahnya kan? Arahnya kemana? Gitu ya. Ya. Jadi misalkan ini ya. Nah, gini nih ya. Kemana arah R copy-nya? Ya arahnya ke sini nanti. Arahnya ke sini nanti. Ya. Jadi arah ER itu artinya apa? Keluar ya, keluar dari pusat koordinat. Ya, kan keluar dari pusat koordinat ini ya. Keluar dari pusat koordinat menuju ke titiknya kan di sini ya. Jadi ini adalah arah dari atau satu juga. Ini awalnya ya. Nah, ini ya. Saya gambarkan begini lah. Saya gambarkan lingkaran kan. Pola itu pasti lingkaran ya. Saya gambarkan lingkaran lah. Tadi P-nya di sini tadi ya. Saya gambarkan begini lah. Ini adalah apa? ER ya. Ini adalah ER. Gitu ya. Nah, yang ditulis oleh Boas ya. Ini loh, kan ER gini ya. Itu mau mencari ya kaitan antara polar sama kartesian. Jadi ER itu kalau dinyatakan dalam koordinat kartesian seperti apa? Ya, berarti kan ER kan di sini ya. Kalau kartesian kan ada I, ada J. Kan kalian dari sini kan tahu ya. Ini nilainya berapa ini? Ini loh, nilainya berapa? Nilainya kan 1. Berarti kalau gitu, ini berarti apa? 1 cos theta, ini berarti apa? 1 sin theta, soalnya nilainya 1 ya. Maka komponen X-nya adalah cos theta ya. Kan 1 cos theta kan cos theta ya. Komponen Y-nya adalah berarti kan sin theta. Nah ini ya. Jadi ER sama dengan apa? Cos theta I sin theta J. Ya, jadi kalau di apa ya saya dinyatakan dalam koordinat kartesian itu seperti itu ya. Jadi maksudnya itu gitu ya. Jadi saya tulis ya apa ini? Nggak apa-apa lah. Apa ini? Nabrak ini ya. Atau apa ada ini. Jadi pokoknya ini nanti apa tadi itu? Ya, mungkin kalian lihat, lo kok satuannya di depan ya nggak masalah ya. Di bola baliknya kan kalian kan biasanya kan AI ya. Misalnya AI saya tulis IA, boleh nggak? Nggak boleh kan? Komutatif katanya ya. Ya, jadi ini I apa ini? I cos theta ditambah I. Nah ya, pokoknya arahnya itu apa? Keluar dari pusat koordinat menuju titiknya ya. Nah sekarang kalau satunya lagi, yang ini bagaimana? Ya kalau yang ini ada digambarkan nggak di sini ya? Mudah-mudah digambarkan. Oh enggak digambarkan. Oke lah. Jadi gampangnya gini. Tadi kan saya gambarkan gini tadi ya. Ada lingkaran di sini tadi ya. Ini kan. Ini sebagai apa ini? ER ya tadi ya. Ini sebagai ER. Nah kalau E theta itu nanti arahnya gini nanti. Nah ini arahnya ini. Ini adalah arah dari E theta. Pokoknya gini loh. Arah vektor satuan itu ke arah bertambahnya variabel. Saat itu misalkan ini ya. Misalkan ini. Kalau kalian katanya arah pertambahan variabel X kemana? Arah pertambahannya X dulu. Kan ke kanan. Maka vektor I arahnya ke kanan. Arah pertambahan variabel Y kemana? Ke atas. Maka vektor Y arahnya ke atas. Sekarang pertanyaan saya, arah pertambahan vektor R kemana? Kan semakin menjauhi titiknya kan ya, berarti arahnya ke sana. Sekarang pertanyaan saya untuk yang ini, arah pertambahan theta kemana? Misalkan ini theta kan di sini, berarti arah pertambahannya berarti kan mesti ke sana ya. Itu maksud saya. Kan misalnya ini theta berapa? Antara ini theta 30, berikutnya tambah 35. Kan mesti arahnya kan ke sana ya. Ya itu yang perlu kalian pahami. Jadi arah vektor satuan ya, itu adalah ke arah pertambahan variabelnya. Ya, jadi kalau ER berarti arah dari vektor ER berarti apa? Ke arah pertambahan R. Tambahan dari jari lah gitu ya. Tambahan dari lingkaran.
Kemudian kalau theta berarti arah pertambahan tetanya ya. Berarti kan ke sana. Ini. Jadi kan kalau ini kan kalian bisa memahami ya, pasti ke sana kan arah pertambahan apa itu? Tetanya kan ini ya. Pasti ke arah pertambahan ini, berarti kan ke sana ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini dinyatakan dalam kartesian? Ya. Dalam kartesian berarti kan perlu saya apakan? Perlu saya geser ya. Kalau sini kan balikannya susah, saya geser ke sini ya, kan bisa ya. Ya biar tahu gitu loh. Saya geser aja ini, saya geser ke sini. Nah, sejajar ini ya. Kira-kira tetanya yang mana tetanya? Yang sebelah mana? Teta ini loh. Yang di sini apa yang di sini? Ini apa sana? Misalkan ini sini, ini sana. Atau gini, kalau kalian bingung ya. Kan kalian tahu nggak? Sudut antara ER sama E theta itu berapa? 90 kan? Ya, sudut I pasti 90 kan? Berarti sudut I berapa? Kan pasti 90. Ya. Kalau ini theta, berarti bagaimana? Berarti sini kan 90 min theta ya? Berarti sini berapa? 90 min theta ya? Jadi berapa itu? Kan jadi theta. Ya. Bingung? Bingung nggak? Atau bakalan bingung gini aja deh. Bakalan bingung ya. Misalkan ini ya, katakanlah ini 30 derajat ya. Ya, ini kan pasti tegak lurus kan ya? Ini kan ya. Kalau 30 derajat ini berapa ini? 60. Ini berapa nih? 30. Ya, ya kayak gitu lah. Ya. Oke, gitu ya, namanya gitu ya. Sekarang coba kalian lihat kalau gitu komponen X-nya apa, komponen Y-nya apa? Komponen X-nya kan ini ya. Ini komponen X-nya ya. Komponen Y-nya kan ini ya. Coba gimana itu? Kan minus komponen ya. Ini apa itu? Sin apa cos? Sin, soalnya kan nggak ngapit sudut ya. Kalau ngapit sudut itu cosinus. Jadi nanti ini sama dengan minus loh ya, jangan lupa ya. Tapi sin ya. Minus apa? I sin theta. Antara yang satunya lagi, plus sama min itu. Plus ke atas kan ya. J, iya gitu kan. J. Gitu ya. Coba lihat itu. Ini kan. Ini kan ya. Ini kan. Min I sin theta plus. Ya, itu maksud saya itu ya. Jadi ini juga membahas tentang ini ya. Apa itu? Koordinat polar ya. Koordinat polar. Itu tentang. Nah, yang perlu kalian pahami juga, kalau kalian saya tanya, arah dari vektor I, arah dari vektor satuan I bagaimana? Arahnya tetap atau enggak? Tetap kan? Selalu apa? Selalu ke kanan ya. Vektor J arahnya kemana? Kan selalu tetap. Selalu ke atas kan ya? Sekarang pertanyaan saya, kalau vektor ER arahnya kemana? Tetap atau enggak? Jawabannya apa? Tetap apa enggak? Jawabannya tidak. Loh kok bisa? Ya, coba lihat aja. Ini ya, gambarnya gini. Kalau misalkan saya gambar P di sini ya, titik P, kan vektornya kan ini, vektornya kan ini ya. Ini berapa? ER ya. Kalau saya gambar, misalkan ini titik yang lain, ya, titik I ya, vektornya di mana? Sini kan? Sama nggak antara vektor ini dan vektor ini? Beda. Beda apa? Beda arahnya ya. Jadi saya mau mengatakan ke kalian, kalau vektor I dan vektor J itu adalah vektor yang konstan. Tapi kalau vektor EL dan E theta itu adalah vektor yang tidak konstan. Itu dulu yang perlu kalian pahami ya. Itu bedanya. Jadi kalau vektor IJK ya, itu adalah vektor konstan ya. Tapi kalau vektor ER, E theta itu cuma dua soalnya. Itu vektor yang apa? Tidak konstan. Nanti akibatnya apa? Kan kalian tahu. Kalau konstannya diturunkan bagaimana? Turunan konstanta itu apa? 0 kan? Misalkan Fx sama dengan 4 ya. F aksen X kan 0 ya. Ya, gitu ya. Tapi kalau dia nggak konstan bagaimana? Kan nggak 0 ya. Nah itu loh. Maksudnya itu ini loh. Ini loh. Coba perhatikan.
DER per DT. Ya. Itu kan nggak nol. Jadi gini. Maksudnya gini. Kalau kalian saya tanya gini ya. DI per DT, jawabannya apa ini? Nol. Kenapa kok nol ini? Karena ini konstan kan? Konstan arahnya maksudnya dia. Jadi sampai kapanpun dia tetap arahnya ke kanan ya. Mau sekarang, mau 1 jam lagi, 2 jam lagi. Tetap ke kanan ya. Tapi tidak demikian dengan ini kan. Kalau dia muter loh ya. Kalau dia muter kan berubah-ubah ya. Makanya. Jadi nanti maksudnya gini, saya mau mengatakan kalian bahwa DER per DT itu apa? Tidak konstan ya. Makanya tidak nol. Nanti sama dengan apa? Ya nanti pakai rumus ini tadi ya. Rumus yang tadi itu. Jadi kalau misalkan mau nyari turunan apa ER per DT, ya turunkan yang ini kan. Kalian turunkan yang ini nanti ya. Kalian turunkan yang ini ya. Nah, turunannya ini kan ya. Jadi misalkan ini DER per DT, berarti kan turunan ini ya sama turunan kos apa? Ini benar ya. Terus jangan lupa d theta per dt. Kenapa kok begitu? Karena theta-nya kan berubah. Itu apa? Masih ingat apa ini? Mungkin ini dulu. Mungkin kalian sudah lupa ya. Misalkan ini ya, saya kasih ilustrasi ini. Misalkan ini F8 ya sama dengan apa ya? U P X. Seperti ini kan. Misalnya nggak pas ya. Ini misalkan ya. F ya sama dengan U ya. Lalu U itu apa? P lalu apa? X. Ini maksudnya ini. Apa yang maksudnya ini? Ini maksudnya gini loh. Exit. Jadi gini maksudnya ya. U itu apa? U itu fungsi P, P itu fungsi X. Ya. Istilahnya apa itu? Fungsi di dalam fungsi ya. Atau kalau dulu di matematika nama fungsi komposisi ya. Ini istilahnya di matematika kalian di SMA dulu. Fungsi komposisi kan ya. Fungsi di dalam fungsi ya. Gitu ya. Nah sekarang kalian masukkan nggak rumusnya? Kalau saya gini, aksen X. Fungsi di dalam fungsi gimana? Kan ini ya. Ini kan ya. U aksen ya. U aksen V gitu ya. Lalu apa? V aksen ya. V aksen X gitu ya. Ini di dalam fungsi. Atau gini loh kalau kalian bingung misalnya ini ya. Ini kan samaannya dengan ini kan. DF per DE ya. Ini kan ya. Kalau ini nanti artinya apa ini? DU per DV ya. Lalu berikutnya itu apa? DV per DE kan gitu ya. Ya. Jadi fungsi di dalam fungsi gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti jadi di sini apa? Theta itu fungsi ya. Theta itu fungsi apa? Fungsi dari T ya. Theta itu fungsi dari T. Ya, sementara cos itu fungsi dari theta ya. Jadi cos itu fungsi dari theta, theta sendiri fungsi dari T ya. Makanya pakai rumus itu tadi ya. Ya, jadi ini adalah U aksennya, ini theta aksennya itu ya. Nah, itu. Ya. Terus kemudian nanti ini ya cos. Nah, nanti ini sama dengan ini ya nanti ya. E theta, D theta. Jadi tadi kan ini kan tiga opsi tidak dikumpulkan. Tadi kan kalian tahu ya. Minus sin theta plus J cos theta tadi apa? Ini kan. Ya, maka nanti jadi ini. E theta, D theta, dt ya. Sebaliknya kalau E theta ini kan tadi kan. Ini kan kalian tahu ya. Ini kan apa? Tadi apa?
cos theta, I cos theta plus J sin theta apa? Ini kan? Cuma minus gitu ya. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan kalian ya. Pokoknya prinsipnya nih, kenapa kok ini nggak nol ya? Karena baik R maupun baik ER maupun ET itu adalah arahnya tidak konstan gitu ya. Arahnya tidak konstan. Itu maksudnya begitu ya. Oke. Bentar ya, saya lanjutin dikit aja ya. Habis itu selesai ya. Tinggal ini kok. Pertama, internet yang saya bahas itu tentang medan ya. Ford atau medan ya. Jadi apa itu medan gitu ya? Medan atau Ford ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Kemarin saya sudah jelaskan ya, medan itu besaran apa? Bisa dua kemungkinan. Bisa skalar, bisa vektor. Cuma yang banyak kita kenal kan vektor ya, contohnya medan listrik. Medan listrik itu besaran vektor. Ya. Kenapa? Karena medan listrik itu punya arah ya. Mari kita jelaskan arahnya kemana ya? Dari muatan plus ke muatan negatif. Gitu ya. Medan magnet dari utara ke selatan kan gitu ya. Kutub utara, kutub selatan gitu maksudnya ya. Nah itu. Tapi sebetulnya ada juga medan yang berupa medan skalar ya. Medan skalar contohnya apa? Contohnya adalah suhu ya. Jadi misalkan kayak di sini kan ada AC ya. Di situ ada AC ya. Ada 2 AC ya. Terus kata AC-nya cuma 1 ya. Ini mati ya. Terus kata AC-nya situ ya. Pertanyaan saya di ruangan ini suhunya sama apa enggak? Beda-beda ya. Bagaimana dengan suhu yang dekat dengan AC? Ini kan suhunya rendah ya. Yang jauh dari AC tinggi kan ya. Itu yang namanya medan. Jadi medan adalah besaran ya, yang nilainya bergantung sama posisi. Dalam hal ini medan suhu ya. Medan itu kan bergantung sama posisi. Yang posisinya di sana suhunya rendah ya. Yang posisi di sini suhunya tinggi ya. Jadi pengertian medan tadi apa itu? Medan adalah besaran yang nilainya bergantung sama posisi. Kalau dia salah. Kalau medan vektor, ya ada 2 faktor ya. Jadi kalau medan vektor berarti medan yang baik nilai atau arahnya ya bergantung sama posisi. Jadi kalau skalar yang bergantung ya hanya nilai saja. Tapi kalau vektor bisa nilai dan bisa arah ya. Atau dua-duanya. Bisa salah satu ya. Salah satu atau keduanya ya. Itu pokoknya kata kuncinya apa tadi? Bergantung sama posisi. Itu namanya medan. Jadi fungsi dari apa? X, Y, Z gitu loh. Baik apa itu? Baik skalar maupun vektor. Itu kata kuncinya ya. Jadi medan itu adalah besaran baik skalar atau vektor yang nilainya bergantung sama posisi. Kan kalian ngerti istilah medan. Medan itu kan kayak ruang ya. Kayak medan pertempuran. Berarti kan ruang ya. Ruang atau tempat pertempuran ya. Pokoknya istilah medan kan tempat ya. Fort itu kan apa ya kalau istilahnya? Fort. Ya kayak medan pertempuran, medan apa. Pokoknya tempat ya. Berarti kan posisi kalau tempat itu ya. Nah itu kayak itu. Pokoknya fungsi dari posisi lah gitu ya. Nah, contoh dari medan posisi ya tadi sudah saya berikan contoh ya. Tadi apa? Contoh medan vektor. Yang paling gampang apa? Medan listrik, medan magnet. Contoh medan skalar tadi apa itu? Medan suhu atau medan temperatur ya. Kalau medan gravitasi itu apa? Skalar apa vektor? Gravitasi itu skalar apa vektor? Gravitasi itu punya arah nggak? Punya arah nggak? Kan ke bawah arahnya ya. Ya, ke bawah menurut kita ya. Jadi punya gravitasi itu kan daya tarik antara 2 benda ya. Dalam hal ini kalau di sini kan bumi ya. Jadi arahnya kan ke bawah karena terpengaruh bumi. Tapi pada dasarnya itu daya tarik antara 2 benda. Namanya gaya. Gaya itu kan berarti apa? Gaya itu apa? Gaya adalah besaran
vektor, maka medan gravitasi ya medan vektor. Karena medan gaya tarik antara dua benda itu loh. Gravitasi kan antara dua benda ya. Dalam hal ini kalau di sini ya antara benda-benda yang di permukaan bumi dengan bumi gitu ya. Ya, itu juga besaran vektor. Mungkin itu dulu ya, nanti saya lanjutkan dengan ini ya. Turunan arah sama gradien. Oke, saya kira itu ya.